Politeknik Negeri Bengkalis. Di sini kami menyelesaikan tugas mata kuliah statistika dan probabilitas dengan dosen pengampu Bapak Fajri Profesio Putra MCS. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Dwinda Nurfadila. Saya Sari Misriana. Dan saya Gila Anugrah. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang data IPK Kumlot Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2021. Data IPK yang kami ambil adalah 62 IPK Kumlot mahasiswa D3 Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2021. Berikut adalah data yang telah kami rangkum dalam bentuk tabel. Data ini merupakan data sekunder yang kami peroleh dari BAAK Politeknik Negeri Bengkalis sebanyak 62 data mahasiswa dari 7 program studi D3. Perlu diketahui, data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari studi, survei, atau eksperimen yang telah dijalankan oleh orang lain atau untuk penelitian lain, akan tetapi kita pergunakan dalam arti penelitian. Data ini dapat diakses dalam bentuk data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti publikasi pemerintah, sensus, catatan internal organisasi, buku, artikel jurnal, situs web dan laporan, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pembuatan tabel distribusi frekuensi, diagram histogram dan poligon, OGIF, serta menentukan nilai variasi dan simpangan baku dari 62 data IPK mahasiswa Kumlot Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2021. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dari data IPK Kumlot mahasiswa Polbeng lulusan tahun 2021. Nah, untuk mencari diagram histogram dan poligon serta OGIF akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini sudah ada data IPK mahasiswa sebanyak 62. Nah, untuk menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi, hal yang pertama kita lakukan yaitu mencari banyak datanya dengan rumus sama dengan count, lalu select semua data, tekan enter. Selanjutnya yaitu mencari nilai max atau IPK tertinggi dari 62 IPK yang ada dengan rumus sama dengan max, lalu select semua data nilai IPK, tekan enter, maka didapatlah nilai maksimalnya yaitu 3,92 dan banyak data tadi didapat sebanyak 62 data. Kemudian menentukan nilai minimal atau IPK terendah dari semua IPK yang ada dengan rumus sama dengan min, lalu select semua data IPK dan tekan enter, maka didapatlah IPK terendah yaitu 3,51. Kemudian menentukan jangkauan didapatkan dengan rumus sama dengan nilai maksimal atau IPK tertinggi dikurang dengan nilai minimal atau IPK terendah. Lalu tekan enter, maka didapatlah jangkauannya yaitu 0,41. Kemudian menentukan banyak kelas. Banyak kelas didapatkan dengan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log banyak data. Nah, karena banyak datanya sudah kita dapatkan yaitu sebanyak 62 data, maka kita bisa langsung memasukkan nilai 62. Nah, ini dia rumus dari banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log banyak datanya sebanyak 62. Untuk rumus ini sudah rumus defaultnya ya teman-teman. Kemudian tekan enter, maka didapatlah banyak kelasnya yaitu sebanyak 7. Yang terakhir yaitu menentukan panjang kelas. Panjang kelas ini didapatkan dengan rumus sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Maka didapatlah panjang kelasnya yaitu 0,06. Nah, dari data yang sudah kita cari ini atau nilai yang sudah kita tentukan, barulah kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi.
Nah, untuk mencari tabel distribusi frekuensi, nilai yang pertama dimasukkan yaitu nilai IPK terendah. Nah, seperti yang sudah kita dapatkan tadi, nilai IPK terendah atau minimalnya yaitu 3,51. Bisa langsung kita masukkan di sini 3,51. Bagaimana kita mendapatkan nilai atasnya, yaitu dengan cara menambahkan nilai atas dengan panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu 0,06. 3,51 ditambah 0,06 didapatlah nilai yaitu 3,56. Nah, ini dia rank nilai dari kelas pertama. Lanjut rank nilai ke kelas kedua. Setelah nilai 3,56 dilanjutkan dengan 3,57. Karena dia berurutan, setelah 3,56 yaitu 3,57. 3,57 ditambahkan dengan 0,06 atau ditambahkan dengan panjang kelasnya, maka didapatlah hasil 3,62. Begitu pula seterusnya hingga bawah. Nah, ini dia sudah didapatkan data atau rank data dari nilai IPK. Sesuai dengan banyak kelasnya yaitu sebanyak 7, maka kita harus membuat kelasnya sebanyak 7 kelas. Ini untuk kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, kelas keempat, 5, 6, 7. Selanjutnya mencari frekuensi atau jumlah data mulai dari rank 3,51 sampai dengan 3,56 ini berapa jumlah datanya. Begitu pula seterusnya. Nah, untuk mencari frekuensi ini, hal yang pertama kita lakukan yaitu memblok semua sel, semua kolom untuk meletakkan nilai frekuensi, lalu menggunakan rumus sama dengan frekuensi, lalu blok semua data nilai IPK dan batasi dengan tanda titik koma, lalu blok nilai atas dari nilai IPK yang ada yaitu mulai dari 3,56 sampai 3,92 ini, agar nilai atau frekuensi yang dihasilkan sesuai dengan frekuensi yang ada, kita harus menekan tombol Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Ctrl Shift Enter harus bersamaan ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari nilai batas bawah dikurang dengan 0,5. Untuk batas atasnya itu ditambah dengan 0,5. Yang pertama yaitu batas bawah. Perlu diketahui ini adalah batas bawah dan ini adalah batas atas atau nilai atas. Nah, di sini kita memasukkan rumus sama dengan select sel dari batas bawah dikurang dengan 0,5. Lalu tekan enter, maka didapatlah nilai 3,01. Lalu agar semua otomatis terisi, langsung saja tarik ke bawah, maka didapatlah nilai batas bawah dikurang dengan 0,5 yaitu 3,01 dan seterusnya. Untuk mencari batas atas ditambah dengan 0,5, ketik saja sama dengan, lalu select sel batas atas ditambah dengan 0,5, tekan enter, lalu tarik saja ke bawah agar langsung mendapatkan hasil yang sesuai. Maka didapatlah nilai batas atas ditambah 0,5. Nah, inilah dia tabel distribusi frekuensi yang telah selesai. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan pembuatan diagram histogram dan poligon. Nah, ini sini sudah terdapat tabel yang dimana terdapat nilai IPK, histogram, dan poligon. Untuk nilai IPK diambil dari nilai atas yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Winda, dan juga nilai histogramnya terdapat dari nilai frekuensi yang sudah dijelaskan juga sama teman saya tadi. Oke, kita lanjut untuk cara pembuatan diagramnya. Caranya pertama kita pilih dulu ini, kita select semua nilainya. Oke, kalau udah kita pilih menu insert, terus column,
kita ambil yang bagian kolom yang pertama. Oke, jadi tampilan kolom pertamanya seperti ini. Nah, di sini bentuk tampilannya ada space atau spasinya, di sini ada space-nya, ada ruang di sini. Nah, untuk menyatukannya kita klik kanan, terus format. Untuk formatnya ini kita nolkan ya. Oke, kita close. Nah, lebih kurang tampilannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut untuk membuat poligonnya. Untuk membuat poligonnya yang berwarna merah ini, kita klik kanan, terus change, terus kita pilih yang line dan yang ini, terus kita oke kan. Oke, jadi tampilannya lebih kurang seperti ini, dan kita atur dulu posisinya guys. Lanjut kita untuk membuat diagram OGIF. Oke, jadi untuk membuat diagram OGIF-nya kita harus menentukan nilai tengahnya. Nilai tengah didapat dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Kita cobakan ya. Nah, didapat nilai di sini 3,5. Ini kita lihat ke bawah. Oke, jika kita sudah mendapat nilai tengah, maka selanjutnya kita harus mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya, kita harus mencari nilai yang kurang dari 3,56, yaitu di sini frekuensinya adalah 18. Maka kita buat di sini 18. Dan untuk selanjutnya, kita mencari nilai kurang dari 3,62. Nah, caranya 18 kita tambah dengan 13, frekuensi 13, kita enter. Nah, dapatlah nilainya 31. Sekarang tinggal kita tarik aja untuk hasilnya. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan mencari nilai frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, caranya kita cari nilai frekuensi yang lebih dari 3,51. Nah, karena di sini nilai yang lebih dari 3,51-nya kita cari dulu ya guys. Kita pakai rumus sum. Dan kita totalkan frekuensinya. Selanjutnya kita cari nilai frekuensi kumulatif lebih dari 3,57. Caranya 62 dikurang 18. Oke, nilai frekuensi 18 kita enterkan. Nah, maka didapat hasilnya 44. Kalau udah gini, boleh kita tarik aja ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Nah, udah didapat hasilnya nilai tengah, frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Nah, untuk membuat diagram OGIF-nya, ini harus kita hapus dulu. Kalau udah kita select dari nilai tengah sampai akhir kumulatif lebih dari. Selanjutnya kita buat diagramnya. Caranya ke menu insert, terus line, kita pilih line yang ini, yang keempat. Kita oke. Nah, jadi bentuk tampilan diagram OGIF-nya seperti ini. Oke, selanjutnya kalau kita sudah membuat diagram histogram, poligon, dan OGIF-nya, selanjutnya kita akan membuat nilai varian dan simpang baku yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita akan mencari nilai variasi dan simpangan baku. Nah, untuk mencari nilai variasi dan simpangan baku, di sini kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu. Nah, karena IPK di sini terdapat nilai bawah dan nilai atas, maka untuk mencari nilai tengah itu adalah dengan cara menjumlahkan nilai bawah dan nilai atas lalu dibagi 2. Seperti ini ya kawan-kawan. Nilai bawah ditambah dengan nilai atas lalu dibagi 2. Nah, begini. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai F dikali X. Nilai F dikali X itu berarti itu adalah nilai F di sini dikali nilai X yang sudah kita cari tadi. Nah, sama dengan nilai F dikali X. Enter. Oke. Tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita jumlahkan semua
nilai F dikali X ini dengan menggunakan rumus sum. Nah, dapatlah hasil 225,89. Lalu kita akan mencari nilai min. Nah, untuk mencari nilai min itu adalah total dari F dikali X dibagi dengan total dari frekuensi. Seperti ini ya kawan-kawan. Total dari F dikali X dibagi total frekuensi. Nah, begitu. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai X dikurang min. Sesuai dengan panutan yang di atas ini aja, yaitu nilai X ini dikurang dengan nilai min yang sudah kita cari tadi. Nah, begini ya kawan-kawan. X dikurang dengan min. Nilai min, enter. Oke, begitu. Nah, untuk ditarik ke bawah ini hasilnya itu tidak sama kawan-kawan. Jadi, supaya hasilnya itu sama, kita harus mengunci dulu rumus yang pertama. Seperti ini ya kawan-kawan. Nah, di sini kita kasih tanda ini, lalu sebelahnya juga kita kasih tanda yang sama. Itu adalah untuk mengunci supaya yang jika ditarik ke bawah sini itu hasilnya sama kawan-kawan ya. Nah, begitu. Selanjutnya kita akan mencari nilai X dikurang min dikuadratkan. Nah, otomatis itu X dikurang min yang ini itu dikuadratkan. Cara mencarinya sama dengan X kurang min dikali dengan X kurang min. Nah, begitu. Lanjut kita tarik ke bawah. Oke, sudah dapat hasilnya. Selanjutnya kita totalkan dulu X kurang min dikuadratkan dengan menggunakan rumus sum. Nah, inilah hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai F dikali X kurang min dikuadratkan. Nah, nilai F yang di sini dikali dengan nilai X dikurang min dikuadratkan yang ini. Caranya itu dengan F yang di sini dikali dengan X kurang min dikuadratkan. Nah, begitu. Lanjut kita tarik aja supaya cepat. Sekarang kita totalkan rumus sum. Totalkan ini agar mudah nanti untuk mencari nilai variasi dan simpangan bakunya. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita akan mencari nilai variasi. Nah, nilai variasi itu didapat dari total F dikali X kurang min dikuadratkan, total yang ini, dibagi dengan total frekuensi. Seperti ini ya kawan-kawan. Total nilai F dikali X kurang min dikuadratkan dibagi dengan total frekuensi. Nah, itulah cara mencari nilai variasi. Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku. Nah, untuk mencari simpangan baku adalah nilai variasi diakarkan dengan menggunakan rumus SQRT. Untuk mengakarkan kita menggunakan rumus SQRT. Ya, kawan-kawan. Oke, enter. Nah, dapatlah hasilnya 0,10. Begitulah cara mencari nilai variasi dan simpangan baku. Terima kasih.